Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, berjumpa lagi di channel Hikayat Anak Indonesia. Kali ini ceritanya tentang kisah Putri Chandra Kirana, putri raja yang dikutuk menjadi keong oleh penyihir yang jahat. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita dengarkan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa, hiduplah dua orang putri raja yang sangat cantik jelita. Mereka bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Kedua putri raja tersebut hidup dengan sangat bahagia dan serba kecukupan. Hingga pada suatu hari berkunjunglah seorang pangeran yang amat tampan lagi rupawan dari kerajaan Kahuripan ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangannya bermaksud untuk melamar Chandra Kirana. Kunjungan Raden Inu Kertapati sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Dan akhirnya Chandra Kirana ditunangkan dengan Raden Inu Kertapati. Namun pertunangan itu ternyata membuat Dewi Galuh merasa dengki, karena dia merasa kalau Raden Inu Kertapati lebih cocok untuk dirinya. Dewi Galuh lalu pergi ke rumah nenek sihir. Dia meminta bantuan agar nenek sihir itu mengutuk Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan dijauhkan dari Raden Inu. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh dan mengutuk Chandra Kirana menjadi keong emas, lalu membuangnya ke sungai. Pada suatu hari, seorang nenek yang baik hati sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas terangkut dalam jalanya tersebut. Keong emas itu kemudian dibawanya pulang dan diletakkan di atas tempayan. Keesokan harinya, nenek itu mencari ikan lagi di sungai, tetapi tak mendapat ikan seekor pun. Lalu nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia menjadi sangat kaget sekali, karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapakah yang mengirimkan masakan itu? Kejadian itu berulang setiap harinya. Karena penasaran, keesokan paginya nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia mencari ikan. Nenek itu lalu pura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri yang cantik itu. "Siapakah kamu ini, putri cantik? Dan dari mana asalmu?" tanya si nenek. "Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku," kata keong emas. Setelah menjawab pertanyaan dari nenek, Chandra Kirana berubah lagi menjadi keong emas, dan nenek sangat terheran-heran. Sementara Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagal untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya, padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Dalam perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu Kertapati dari burung gagak itu. Kakek itu memukul burung gagak dengan tongkatnya.
dan burung itu menjadi asap. Akhirnya Raden Inu Kertapati diberitahu di mana Candrakirana berada. Disuruhnya Raden itu pergi ke desa Dadapan. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah ia ke desa Dadapan. Ia lalu menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena dari balik jendela ia melihat Candrakirana sedang memasak. Akhirnya kutukan dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Lalu Raden Inu memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Baginda Kertamarta. Baginda meminta maaf kepada Candrakirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya, pernikahan Candrakirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung. Dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia. Begitulah cerita kita untuk hari ini ya teman-teman. Insya Allah lain kali kita akan menikmati kisah-kisah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.